worst scenario yang only in her head maybe. Jangan disalahin. Jangan disalahin. Emang gitu orangnya. Ini ngomongin kita. Halo kawan-kawan, balik lagi diceritakan dengan Tasa dan Kansa. Oke, kenapa gak semangat gitu? Ada masalah? Ada banyak. Masalah sih banyak aja, jangan ditanya gitu. Iya, pasti ada ya, nggak cuma aku aja yang punya masalah pastinya. Semua orang punya masalah, cuman beda aja cara menanggapinya. Jangan terlalu nampak bunda gitu maksudnya. Gak bisa. Aku kan anaknya ekspresif gitu. Ekspresif ya. Masalah diungkapkan gitu. Tapi nggak ambil update status kan? Kadang. Tapi makin kesini makin udah nggak usah lah. Terus Ngapain sih? Foto profil nggak sih? Itu Jadi kenapa tipikal orang sekarang tuh kalau lagi galau nggak pusing foto profil? karena dia nggak mau kayak, kan aku nggak tahu ya, mau terlihat udah aku cabut aja lah dari kehingar-bingaran dia ini gitu kan. Yang palsu ini. Yang palsu ini, terus nanti dia balik lagi ya kan. Aku ingat aku pernah ngapus foto profil kan, emang cuma pengen aja aku nggak punya foto profil. Aku nggak ada masalah yang terlalu berat juga. Dia ngechat, tak ada masalah apa, aku fotonya banyak. Tapi bukan karena itu juga gitu. Jadi kayak indikator orang sedang ada masalah itu kan dari foto profil. Iya, kebanyakan orang menanggapinya ketika dia udah ngapus foto profil, oh ini orang banyak masalah nih. Padahal ya memang ada aja masalah. Iya. Jangan ditanya. Iya, memang. Aduh. Cuman ya seperti itulah ya kan. Aduh, jadi kita hari ini mau bahas apa? Teringatnya ya, salah satu dari kita kemarin ada ngupdate story Handphonenya jauh kali bunda. Instagram. Coba diambilkan tolong. Asisten nggak ada. Sedih. Ada ngupload ini IG sih story. Dan pertanyaannya itu apa yang selanjutnya bakal kami bahas, diceritakan gitu. Terus gitu pertanyaannya. Apa yang mau kita ceritakan? Oh iya, gitu. Karena bukan punya aku, punya dia. Mana dia? Lama kali pun. Hitung nih, 1, Jangan. Alek 1, 2, 3. Iya. Belum. Oke, ketemu. jadi nggak banyak sih karena followers juga nggak banyak dan nggak ada yang peduli juga. Ya, cuman ada beberapa respon ya kan. Syukur ada yang respon. Dari saudara Ferry. Apa katanya? Sohiban jadi sayang-sayangan. Oke, berarti itu dari sahabat-sahabat gitu ya kan. Sohiban jadi sayang-sayangan. Gini, Sohiban jadi sayang-sayangan tuh kan nonton ini nggak sih Teman Tapi Menikah? Aku tahu filmnya cuma nggak nonton. Iya, terus siapa nih si cowok namanya Dito ya? Nggak tahu bunda. Oh nggak tahu. Jadi kalau nggak salah dia tuh pernah bilang kalau memang lu punya temen yang lu suka gitu, nggak usah dipacarin. Kalau lu belum siap mau nikah, daripada kita kehilangan dia pada saat pacaran gitu. Bagus emang kalau kita udah mantap untuk nikah, kita bilang nih kita mau sama dia, udah langsung nikah aja. Karena nggak worth kalau dipacarin. Tapi gini emang kan, harus dinikahin. Kau percaya nggak sih ada cowok dan cewek itu bisa temenan yang oh ini best friend aku tanpa ada rasa sama sekali? Kayak nggak ada sih. Nah itu dia yang dibilang si ceweknya, si Ayu. Iya. Aku sempat gitu. percaya perempuan dan laki-laki itu bisa berteman until you say that you like me gitu. Maksudnya setelah si Dito tuh ngomong gue suka sama lu gitu, itu baru dia damn, berarti emang nggak bisa cowok dan cewek itu temenan Tanpa ada rasa Nggak gitu bisa, kan. Oke, yang lain. Terus konspirasi Wahyudi apa sih? Ini pernah ini dulu apa namanya ngehits gitu kan. Nggak, soalnya Wahyudi nama Pak D bukan? Atau Bukan. Bapak deh. Atau dia ONS berapa ons? kilogram ya? Oh enggak. Nakal dong ya. Kutandai yo. Tandai yo ya. Kau juga yang bikin geger satu kampus. Iya, itu kampus gara-gara updateanmu ya. Coba ceritakan tentang aku dan dia yang tak kunjung bersama. Bosan kan kau? Enggak, Bosan kan kau? Bosan kan kau? Kami juga nggak tahu nih. Kami juga nggak tahu. Tak kunjung bersama. Iya. Kadang-kadang yang udah bersama juga Tak kunjung kunjung menyatu. Ganjar. Oh itu Ini- Sun. Kita bakal ngebicarain soal itu sama pakarnya, bukan sama pakarnya sih, sama orang yang mengerti gitu ya.
bisa asal bercakap Kalau cuma masalah kami itu. dua yang bercakap tentang ganja, gol pula nanti kan. Iya, kira kami kira-kira. Coming soon tapi Tapi kami coming soon. kami akan bahas Dengan seorang dokter. Iya. Bukan dokter kecantikan itu. Apalagi Boyke, bukan. Itu bukan ya. saja Tunggu saja diceritakan. tentang cinta. Aduh, kayaknya banyak deh kita ngebahas tentang cinta. Kayaknya beberapa hari terakhir kami sering ngebahas tentang masalah percintaan dan problematika hidup. Maksudnya gini, sepanjang kita ngebaca tuh pasti ada nyambungnya sama cinta. Iya. Karena cinta tuh ada di mana-mana. Nggak garing. Maksudnya setiap apa yang kita lakukan itu nggak tahu lah Ansa. Penuh dengan cinta itu. Iya. Kak, aku tahu kali nih kayak mana cara nada bacanya. Kak, gitu. Kayak jumpa di kampus ya kan. Kak, iya bang, basa-basi biasa ya kan. Mampir dulu, iya yaudah sini mampir. Bingung. Mampir dulu makan. Oh iya, Boleh. belum masak. Terus apa lagi? Tentang kampusku, kata aduh bang, kampusmu kampus kita. Kampus kita semua ya. Jangan dibicarakan. Tapi sebenarnya aku Tunggu tuh aja. pengen ngebahas juga, cuma terlalu rumit. dan Masalah hidupku udah banyak. Dan terlalu ini enggak sih berbahaya. Berbahaya sih enggak, karena kan kita punya bukti-bukti yang Kuat. kita Atau timbulkan. pamungkas yang jadi kuat. Jadilah kenyal. Lembek apa kenyal? Kenyal. Jadilah agar-agar. Aku sumpah ya, aku kemarin aku nengok di TikTok, jadi dia tuh ketawa-ketawa sama pernyataan pamungkas kayak gitu kan. Terus dibilangnya, coba lah kalau misalnya ada yang mati seperti Coba. mati lampu. Coba. Biasa ya. Cobalah kalau misalnya ada yang keluarganya meninggal atau berduka gitu kan. Kau pasti kayak bilang atau berduka cita ya, semoga keluarga diberi kekuatan. Kalau pamungkas suruh kita nggak kuat, kita suruh dikenyal, semua apa namanya? Semoga diberi kekenyalan. Iya, diberi kekenyalan. Manusia kenyal. Kita tinggalkan soal kenyal karena kenyal itu adiktif. Ah. Dijual Oke. otak saya minus. Oh iya. Tidak bisa berpikir positif. Tentang akhirat mati kita. Gini ya. Tentang akhirat ini, Siapa yang tahu apa yang terjadi setelah kita mati? Aduh. Anjir. jahat dindingnya, bab dindingnya. Wah, nggak tahu gara-gara Tuh, langsung ditegur kan. Makanya aku diem aja, tenang akhirnya udah loncatin aja. Aku suka bahas-bahas. langsung itu gue yang bangkos sama. Ada nih satu yang mau kita bahas, kayaknya menarik ya. Tentang kesetaraan. Kesetaraan gender nih kayaknya nih. Soal di sini dia bilang cewek kerja, cowok skincarean. Yang mana biasanya kan sebaliknya nih ya, cowok kerja, cewek yang skincarean. skin. Ya, Dia kayak gak terima, dia pengen skincarean, jadi cewek harus kerja. Ini tipikal orang yang nyari istri harus PNS. Iya. Kamu Biar bisa kerja. digadaikan SK-nya. Kawan aku pernah kayak gitu kan. Aku lagi mau PKL tuh kan. Terus di mobil kami cakap-cakap, kau nanti mau punya bini kayak mana gitu-gitu kan. Sama dia kan itu cowok semua. Ya cuma aku cewek sendiri kan. Jadi kau punya suami kayak mana? Terus aku jawab gini. Terus pas dia ditanya, Balik gitu. kau pengen punya istri yang kayak mana? Oh aku nggak lain nggak bukan. Cita-citaku tuh cuma satu katanya. Bini aku terus PNS, tertawa semua ya tau kau. Kenapa bini kau PNS? Aku mau buka panggung, aku gadaikan SK. Gak ada otak ya. Gak lain, gak bukan. Gak lain, wajib PNS. Wajib. Pokoknya biar bisa digadaikan lah SK tuh tadi ya kan. Pagi nunggu sore ya. Iya pagi nunggu sore. Jadi dia bangun pagi kan, Mhm. dia yang bikin sarapan, dek bangun, Dia bangun dia cari kerja. Good morning. Aduh, Aduh, kerjaan lagi. aduh kerjaan lagi. Bentar ibu ya. Lagi cari duit juga. Enggak ini yang bentar. Ini aja bentar. Ini jangan. Ini udah lagi nge-record soalnya. Ambil mana terjadinya? Oh, dia bangun pagi. Bangun pagi, dek bangun dia sarapan dia Dia siap. antar kerja. Habis itu dia ngantar anak-anaknya. benar. Dia ngomong lagi di rumah. Iya. Sore dia jemput istrinya lagi. Ngajak. Yang penting tadi ada SK-nya. Gitu. Jadi Tapi itu bukan ngomongin kesetaraan kalau gitu. Dia iya mau memang dibalik. dia mau dibalik, bukan mau dibalik sih, dia mau ngambil benefitnya ini berarti kan. Ini parasit nih begitu. Hmm, Kan? nggak tahu lah. Gitulah pokoknya. Istri banting tulang.
Tapi ada nggak sih kayak kegiatan cowok yang ketika dikerjakan cewek terus masyarakat langsung ih gitu. Kita kayak gini sih cewek gitu. Kita ngebahas tentang kesetaraan, berarti kan harusnya apa yang dilakukan cowok dilakukan cewek itu ya normal-normal aja gitu. Maksudnya ya kenapa harus membeda-bedakan gender gitu kan ya. Jadi ketika cowok kerja, cewek kerja juga jangan heran gitu kan. Ketika cowok nikahnya lama Dan cewek nikahnya lama, ya jangan heran gitu kan. Iya. Nggak boleh dibandingin secara gender gitu. betul. Maksudnya kayak gini kan, kita hidup di lingkungan yang sama gitu. Misalnya kita satu sekolah nih sama si cowok itu, dan si cowok itu ya orang tuanya nempah untuk dia dan nggak apa-apa Nempah ya? nggak apa nikahnya nanti aja, yang penting udah sukses sama bla 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 bla. Mungkin ukuran suksesnya di orang tuanya itu adalah Bekerja. ketika dia mapan gitu kan, punya penghasilan dan punya ini apa namanya materi yang cukup gitu kan. Terus itu minimal di cewek mereka tuh dianjurkan untuk menikah, Tidak usah sekolah tinggi-tinggi gitu ya. tapi itu apa ya, dulu anaknya nenek aku itu mama itu tuh kan nggak cuma sih kayak anaknya oma itu adalah yang pertama kali ngelanjutin sekolah selesai SMA, which is kuliah gitu kan, kuliah. Terus para adik-adiknya tuh bilang kayak ini ngapain sih kuliah, udah ujung-ujungnya perempuan tuh bakal kerja ini Bakal di aja, dapur. pokoknya apa, di dapur, di kasur, di sumur gitu kan. Sumur banget. Iya, ya itulah Nimba. nimba. Nah gitu. Terus ya berarti kan pemikirannya cuma sampai situ gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita melangkah lebih jauh lagi, bakal ada achievement lain gitu yang kita raih gitu kan. Itu jadinya perempuan itu seperti dibatasin dan diburu-buruin. Iya, dibatasin sih. Diburu-buruin juga. Jadi kayak sama nih, kita sarjana mungkin umur 23, 24 atau mungkin yang lebih cepat 22 lah kan. Nah setelah itu kan kita mau kerja 2 tahun, 3 tahun, terus masih mau jalan-jalan apa segala macam. Masih punya mimpi loh untuk hitunglah dia 23 sama 2 tahun kerja, dia 25. Terus tuh kayak 25 belum nikah tuh orang tuh mikirnya udah nanti nggak laku katanya gitu kan. Iya. Minimal cowok 25 juga ya masih melancong ke sana ke sini gitu. Kita sama bahkan lah. masih ada yang nggak ngapa-ngapain gitu Nah, kan. 25 masih ya jangan gitulah kau. Nggak ada ngapa-ngapain doang. Quarter life crisis nanti kita bahas ya. Maksudnya gitulah, maksudnya kenapa harus perempuan Iya. tuh diburu-buruin buat married gitu. Nah, aku pernah nanya nih alasannya kenapa perempuan itu diburu-buruin merit gitu kan. Katanya dengan alasan Kesehatan. Iya, kesehatan. Katanya perempuan tuh ada masa suburnya kan. Nah, ketika dia udah di 27 ke atas itu katanya dia udah berkurang masa suburnya. Tapi menurut aku kalau memang dia 27 dia nggak siap, emang kenapa gitu kan? Taruhlah 27 ya kan, 27 tuh kayak udah ini kan orang lewat 27 belum merit. Ini sekarang anak-anak sekarang tuh 19, 20, 21 merit. Ini nikah muda. Iya. Nggak, sebenarnya ya kita nggak mempermasalahin itu Iya, juga. nikah muda bermasalahkan ya, terserah kalian sih mau. Asalkan mau jangan gitu, itu asal pilih dan terus jadinya memperbanyak angka perceraian. jadi ngomongin pernikahan kan jadinya bunda. Kesetaraan gender loh ini. Oh iya. Nanti pernikahan ya. Terlalu Soon. jauh. A few moments later. Kapan? Ya udah aku coba kalau nggak Sabtu Minggu. Kita nggak tahu tanggalnya kapan ya kan. Kapan tadi nikah Senin lah kalau nggak hujan? Boleh juga kalau nggak hujannya ditambah nih. Kalau nggak hujan. Kalau hujan nggak bisa pakai terata ya kan. Sulit menjawabin pertanyaan seperti itu. Kadang mungkin orang yang nikah muda tuh masa percintaannya indah gitu, maksudnya nggak pernah ngalamin Hal yang seperti itu. mengalamin percintaan yang kandasnya sedemikian rupa sehingga bikin trauma gitu kan. Nyari partner hidup tuh susah coy gitu. Kayak ya keberuntungan di kamu aja bisa ketepatan dapat duluan gitu. Iya. Ini kenapa Shining Simmering Splendid kali nggak? Iya. Tidak apa-apa. Mari kita tutup saja satu ya. Jadi gelap dong. Jadi gelap nggak apa-apa. Cun juga nih ya kan. boleh juga. Nggak apa-apa. Jadi Yaudah, itulah tapi- salah tapi- satunya. ya betul juga sih kata kau, mungkin dia tuh apa ya, Mulus aja gitu Mulus. perjalanan cintanya kan nggak kayak kita yang jatuh bangun tapi
Tapi di awal memang ketika kita baru-baru pacaran itu kan kayak pacar pertama, pacar kedua kayak mulus aja gitu nggak sih? Ya mungkin pas pula ini ketemu orang yang tepat dan langgeng gitu kan. Jadi ya udahlah, mau nyari apa lagi gitu kan. Udah dapat nih orangnya, udahlah ini aja gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalian tuh harus benar-benar siap gitu. Iya. Benar-benar siap atas segala macam konsekuensi yang akan terjadi nantinya. Karena ketika saya terima nikahnya, Saya terima nikahnya. nikahnya aja tuh yang diterima gitu kan. Semuanya kamu harus terima Sifat gitu. dia, Ya kayak ampun. mana aslinya dia tuh harus diterima. Kayak mana dia overthinking about everything gitu. Iya, jangan Even pernah overthinking about the menyalahkan. worst one, Iya. worst scenario gitu. Iya, worst scenario yang only in her head maybe. Jangan disalahin. Jangan disalahin. Emang gitu. Emang gitu orangnya. Ini ngomongin kita. Iya, memang kayak gitu. Emang kayak gitu orangnya. Oke lah. To be with me it's not easy gitu. Better kita tinggalin dulu nih ya. Oke. Pernikahannya. Itu ya, Karena satu nanti terlalu jauh ya. Pokoknya tadi satu tuh masalah yang dibeda-bedain tuh masalah nikah lah. Kenapa perempuan tuh harus diburu-buru nikah, meanwhile laki-laki enggak gitu. Terus nih, ini yang sering terjadi nih, terutama sama aku. Iya. Aduh, rambutnya temakan. Aduh, gawat ini ya. Laki-laki tuh biasa aja kalau pulang malam. Tapi kalau perempuan dilihat pulang malam, langsung lah itu masyarakat, ih nggak bener ya. Kamu iya. Atau satu lagi nih, rambut kau warna kayak gini. Aduh, iya. Apa aku warna kayak gini ya kan? Ih, rambutnya warna-warni, pulangnya malam nggak bener ya, gitu. Kayaknya aku simulasi jadi ibu-ibu itu ya. Kompleks gitu. Tapi aku gak akan jadi kayak gitu kok, selalu. Oh, tipikal ibu-ibu yang bakal ikut-ikut wirid terus kayak jangan tahu nggak sih? Ikut wirid. Itu loh arisan ini. Iya, aku tahu. Ya udah tahu kan. Wirid kita membaca. Wirid. 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 Iya, oke. Gitu, kenapa perempuan itu ketika dia pulang malam itu langsung dijudge sebagai perempuan yang nggak bener gitu, padahal kan kita nggak tahu ya kan dia tuh ngerjain apa gitu loh kan. Kayak selamanya yang pulang malam itu adalah orang-orang yang nggak bener gitu kan, atau bisa kayak aku nih, kayak aku siaran kan bisa sampai malam atau pergi subuh gitu kan ya. Kerja loh, aku cari makan loh, aku cari duit itu kayak maksudnya kerja yang lain juga kerja juga, cuma ini kan kerjaan aku ya kerja gitu. kalau kayaknya tuh kita butuh pasang plang gitu di kepala. Lagian. Saya punya radio gitu loh. Lagian ya, maksud aku tuh kayak mungkin yang kerja tanda kutip juga yang dijudge sama masyarakat itu ya kita nggak tahu aja di balik Urusan itu dia semua juga, kan? iya Urusan diurusin, kan? di balik itu semua dia apa yang harus dipenuhinya gitu loh sehingga dia itu kerja seperti itu gitu. Kita nggak tahu apa yang dilaluin dia di hidup dia gitu kan. Kejauhan kan ini tadi kita ngomongin kesetaraannya nih, cewek dan cowok, laki-laki dan perempuan pulang malam dikirain kerja nggak bener. Bisa jadi laki-laki pulang malam juga yang dikerjain nggak bener loh. Iya. Kenapa harus perempuan yang Maling, dimarahin loh? maling contohnya ya kan. Ya nggak maling aja, emang laki-laki nggak bisa Iya. jual diri apa? Kan jadi tersebut kan? Jadi tersebut. Kan ada. Tapi iya bener ya, nggak cuman si perempuan aja gitu loh yang melakukan hal itu. Kalau laki-laki itu tidak menutup kemungkinan melakukan hal yang sama. Ya pokoknya kenapa kalau perempuan pulang malam tuh kayaknya udah binal kali gitu, kayak yang apa ya, kayak yang udah paling berdosa aja gitu kita. Banyak sih aneh-aneh stereotip masyarakat masalah yang kayak gitu ya. Jadi Bisa nggak sih kedepannya nggak usah terlalu ngurusin hidup orang gitu. Kalau mau ngurusin hidup orang sekalian bayar uang kuliah, nunggak Iya. udah setahun udah. kayak cicilan juga ya. Cicilan Karena nggak ada yang nggak bisa dibayar kecuali cicilan. Aduh nyicil. Cicil. Tiap bulan Shopee Pay. Shopee Pay ya, pay later. Iya, terus apa lagi ya? Oh, Terus? ini ngerokok. Iya. Urusan dunia perasapan, Iya. berbagai macam asap lah ya kan. Kenapa Apapun kalau itu. laki-laki kita biasa aja gitu nengok dia berasap. Dan mungkin Sementara kalau perempuan di tongkrongan berasap kayaknya udah ya udah itu tadi. dia itu dosa kali kok seumur hidup ya. Nggak Iya. bisa diampuni dosa awak lagi dah. Dialah Tuhannya. Dia Tuhan ya, Tuhan yang mana ini? Tuhannya cuma satu. Tuhan cuma satu. Kita aja yang beda-bedain. Gitu lah. Gitu ya. Terus apa lagi ya?
kebiasaan laki-laki yang dilakuin perempuan, tapi kayaknya kita harus beranjak nih kan, dari tadi tuh kebiasaan laki-laki yang dilakuin perempuan. Kalau kebiasaan perempuan yang dilakuin laki-laki, Kenapa kita juga harus heran gitu? iya, Contohnya? memasak, Oh iya benar. skincarean, Iya tadi. benar. Oh iya benar. memasak dan skincarean. By the way, abangku skincarean kok biasa aja Nah, kan itu. jadi tolonglah ya biasakan menanggapi kalau skincarean ini memang untuk diri sendiri gitu loh. Skincare ya, bukan make up. Bukan make up, dan Skincare. kalau make up juga kenapa gitu, itu untuk diri dia sendiri gitu Kalau kan. make up aku agak setuju. Kalau make up aku nggak masalah sih, mungkin dia ini loh, kan kita punya hobi banyak-banyak. Kau aja bisa, misalnya cewek aja bisa hobi main bola, kenapa cowok nggak bisa hobi Iya sih, make up? cuman kan make up ke muka, jadi dia mau ke perempuan-perempuanan. Ya, tapi mungkin memang itu hobi dia dan mungkin dia cari Ya, maksudnya aku juga cari nggak mau apa namanya? nggak mau ngejulitin juga, Iya. cuman ya jangan sampai jangan sampai Gitu ya. berubah aja gitu kan. Tapi kalau aku pribadi nggak masalah sih sama cowok yang suka makeup atau apa segala macam. Tapi di sini kita kan nggak mau ngebahas yang makeupnya nih, skincare-nya dulu nih, karena kan yang lebih umum tuh skincare daripada makeup kan. Iya, skincare loh, Ah. perawatan kulit Jadi untuk apa nih di minimarket itu banyak produk kecantikan juga Yang men. men gitu. Untuk apa dibedain kalau misalnya memang nggak boleh pakai gitu? Kenapa harus ada? itu gitu kan? memang dibuat untuk men, untuk Iya, laki-laki loh. karena gitu. karena ya skincare itu kan untuk merawat diri, Iya, untuk benar. diri sendiri. Ya udah, kenapa harus kita urusin juga gitu kan? Terus Malah aku ketika ngeliat cowok yang nggak skincarean aku kayak, ini orang punya kulit gak dirawat. udah kulit gak dirawat, Ya aku kayak mana ya gitu. apa dibuang? Ya minimal cuci muka lah bos. Iya. Gitu. Kalau nelpon tuh jangan Iya, terlalu minimal ini. cuci muka, Iya. berminyak ya. Iya, bisa goreng telur di minyaknya. Terus itu Di minyak tadi. di wajahnya. Oke. Terus itu tadi. Itu tadi. Terus itu tadi yang apa tuh aku bilang, masak ya kan. Iya, masak. Kan nggak semuanya kegiatan apa ya, masak yang dilakukan cowok itu nggak selamanya feminin gitu loh. Itu aku pernah baca kalau Chef juga banyak cowok. iya betul, chef itu banyak cowok, karena kayaknya ada tuh aku lupa kayak mana kata-katanya, pokoknya ada yang mau ditunjukkan seorang laki-laki ketika dia itu memilih untuk jadi chef dan memilih untuk hobinya masak gitu loh. Menunjukkan kalau yang masak tuh nggak harus perempuan Tapi aja. enggak sih, dia tuh kalau nggak salah aku dia merasa lebih maskulin ketika dia melakukan apa yang dilakukan. Ya maksudnya dia juga menunjukin masak ini bukan untuk perempuan doang gitu, nggak kayak pembalut yang memang udah kodratnya untuk perempuan. Tapi kau tahu nggak sih pembalut dulu untuk apa? Enggak. Iya, pembalut itu dulu untuk korban perang, Oh, untuk ya, membuat pendarahan. Iya, It's like a bandage tapi lebih tebal aja gitu kan. Iya. Cuman kayak bentuknya pembalut. Iya sih. Ya karena kan memang untuk nahan darah. Iya. Iya kan bener kan. Ini ya. Kan kalau darah biasa dipijit gini biar nggak keluar. Wow. Nah itu juga tuh ngomongin kesetaraan gender, nggak harus ketika nikah kan partner hidup nih. Iya. Jangan dong dilimpahkan ke perempuan semua. Beres-beres Anu rumah lagi gitu. ya, itulah. Ini kalau kau memang betul-betul sayang sama dia kan, betul-betul nganggap dia itu sebagai partner kau ya kan, Bukan pembantu. bukan membantu gitu. Partner hidup loh ini. Love together, not live together. Iya, betul. Live, Jadi kalau kau tuh nganggap dia tuh sebagai partnermu gitu kan, kau tuh bakal nggak keberatan untuk mengerjakan kayak contohnya bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, karena kau juga tahu dia juga ada punya kerjaan gitu kan. Dan jangan pernah kayak ketika dia mau ngerawat diri nih, oh kayak janganlah, nggak usah lah gitu, untuk apa gitu-gitu, padahal niat dia untuk ngerawat diri itu untuk kau juga. Gini, kalau dia nggak ngerawat diri, kau nengok cewek lain. Kan dia. itulah kurang ajarnya. Itulah kurang ajarnya, tahu. Kadang-kadang laki-laki merasa ingin diagungkan. Iya. Itulah yang jadinya Atau mungkin gini, ketika dia menikah gitu, dia itu bukan jadi partner tapi nyari yang bisa ngurusin dia. bisa ada modelnya kayak gitu. Maka itu dia tadi. Dan sama juga bedain. sama perempuan yang nganggapnya kayak gini, itu kan laki-laki. Sama juga kalau perempuan nganggapnya, oh aku nikah berarti udah ada yang nanggungin aku. Iya. Nah, Bagus gitu. kan berjodoh aja. Hmm.
yang kayak gitu. Yang kayak gitu bukan jodohnya ada kayak kalau maksudku bisa bedain mana love together dan live together. Live together. Suami istri itu ada dua macam, Iya. live together Atau love love together. together. Jadi kepanjangan together masa SMP. Together atau together? Together. Tinggal di space aja ya. Iya. Together atau together. Alright. Judgement dari masyarakat juga. Ketika cewek juga nongkrong sama semuanya cowok nih, nah itu juga dicap sebagai yang tanda kutip gitu kan. Terus ketika cowok kumpul sama cewek-cewek, ini tuh gitu, Bencong kita nggak tahu. Soalnya aku punya nih kawan aku ya, aku punya kawan aku yang dia itu mana dia tuh temennya cewek semua, tapi dia tuh 100% full dan wah. Gak usah jauh-jauh lah. Mahadi namanya kita berdua. Betul. Gak usah jauh-jauh juga, abangku juga dulu banyakan cewek temennya gitu. Iya. Ya maksudnya dia juga punya temen cowok, tapi dia juga punya temen cewek. Sama kayak cewek juga punya temen cewek, tapi dia tetap punya temen cowok. Terus kenapa? Kan kita nggak bisa melarang orang untuk apa ya, nggak bisa ngatur orang untuk nyamannya berteman sama Iya, siapa gitu kan. iya. Kalau misalnya dia nyamannya berteman dengan cewek, ya udah silahkan gitu. Dan masalah dia bakal turns out menjadi ini atau menjadi itu, ya itu bukan kapasitas kita untuk ngurusinnya gitu. Itu tadi yang perlu disampaikan adalah ya nggak usah ngurusin hidup, nggak usah terlalu ngurusin hidup orang lain ya. Urus hidup diri sendiri aja, udah bener-bener Kenapa sih kita harus menyetarakan gender itu? Ya menurut aku penting sih. Kalau nggak penting nggak mungkin masuk ke dalam salah satu dari Sustainable Development Goals itu SDGs ya kan. Dan di beberapa negara itu masih ada yang gimana ya, status laki-laki itu lebih tinggi daripada status perempuan gitu. Memang sebenarnya secara fisik iya sih menurut aku. Fisik badan. Oh, maksudnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Lawak kok rupanya. Terus apa rupanya? Ingin gue berkata kasar. Kayak di kerjaan juga, kerjaan gini. Kenapa posisi sekretaris nih, contohnya nih sekretaris itu cuman bisa kebanyakan diisi sama perempuan dan dicari perempuan gitu loh. Ketika ada kandidat laki-laki dan perempuan, pasti laki-lakinya kalah gitu. Yang lebih dipilih itu perempuan. Nah, kenapa seperti itu gitu? Padahal kita nggak tahu kualitas si laki-laki ini mungkin bisa melebihi si perempuan ini. Iya. Dan kebalikannya itu di posisi ketua. Iya, ketua juga kayak gitu. Kayak dalam suatu organisasi atau kerjaan atau apapun itu, kenapa kalau ada dua kandidat, dia cewek dan cowok, pasti yang dapat itu cowok. Padahal kita nggak tahu mungkin kapasitas cewek ini bisa melebihi si cowok ini. Beberapa orang yang aku tanyain kenapa lebih punya pemikiran seperti itu gitu kan. Dia bilang kayak gini, iya perempuan tuh gak cocok jadi pemimpin karena dia tuh mengutamakan hati daripada pikiran, logika, hati daripada logika. Gimana menurut kau itu? Perempuan tuh mengutamakan hati daripada logika, jadi ketika dia merasa tersentuh, dia tuh bakal mengutamakan rasa kasihan dia itu. Laki-laki juga ada kok yang kayak gitu tuh, itu nggak melulu gender loh. Itu perempuan ada yang nggak pakai hati, ada loh perempuan yang tegaan gitu. Itu nggak melulu gender. Masalah hati dan masalah nggak tegaan tegaan atau nggak tegaan itu ya itu pribadinya sendiri. Lagi kayak perempuan yang dalam suatu hubungan rumah tangga tapi selalu batinnya tuh tersiksa gitu. Keren ya. Yang harus ya suarakan aja lu maunya gimana. Itu suami siapa? Kan bukan suami kita, masa kita yang bilang. Nanti kita bilang nanti jadi sama kita dia. Kalau ada sesuatu yang tidak pas di hatimu, tidak pas di dirimu, melukai hati dan pikiran dan mental jiwamu segala macam, dibilang gitu, jangan dipendam sendiri. Itu suamimu, partner hidupmu, dibicarain, jangan sampai kurus kena eating disorder gitu. Kok bisa gitu ya? Kau nggak kena eating disorder kalau begadang sama pacar kau? Kena kan, males kau makan kan? Males kau makan kan? Lanjutlah, apa lagi tadi? Nanti kita jadi bahas pacar lagi. Apa lagi tadi? Terus ya wait a minute. Kok diam? Oh
ini. Oh iya benar, habis gelap terbitlah terang. Iya. Jadi ya janganlah perempuan-perempuan sekarang nggak terang-terang gitu. Iya. Kan udah habis gelap. Udah habis gelap terbitlah terang. Terbitlah terang lo- sekarang. Jadi buat kalian perempuan yang suka hati kalian lah gitu. Ya Hati kalian lah. maksudnya Aku pernah mikir gak sih yang Kartini itu yang diperjuangkannya apa? pendidikan. Pendidikan. Karena zaman dulu itu apa namanya pendidikan itu cuma bisa dinikmati sama Dinikmati. kaum bangsawan dan kalau Laki-laki. dan laki-laki kalau misalnya dia bukan bangsawan dan perempuan ya Nggak boleh sekolah tinggi gitu. Nggak boleh sekolah itu mungkin ya. iya nggak boleh sekolah dan banyak yang nggak bisa baca tulis juga. Nah sekarang kan udah habis gelap nih, udah terbit terang. Kita juga udah sekolah, Kita udah udah sampai sekolah. S1, S2, S3 semuanya segala macam ya. Proses Tujuan pendidikan tujuan pendidikan itu kan untuk mengupas keterbelakangan berpikir kita gitu. Jadi janganlah masih keterbelakang aja pikirannya gitu. Iya. Ngapain kita berpendidikan? tolong perempuan yang tidak yang keterbelakangan itu mungkin mikirnya gini, aku benci kalau cowok merokok tapi kalau ganteng nggak apa-apa.